Kalau Ya. dari kita udah ngobrol ngalor ngidul, Iya. boleh tanya sedikit nggak? Apakah berlima entrepreneur ini punya program-program khusus? Oh, Oke, Oh, mungkin nah, Kak siapa Marta nih? nih, spesialis ya. Kak Marta boleh. Makasih loh sebelumnya kita dikasih ruang di sini ya. Kesia emang keren support woman ya. Jadi memang program kita itu kan kita memang baru berdiri April ya. April 2022 ini loh. baru jadi Baru, pas hari baru Kartini. ya. Pas hari Kartini. Itu memang momentum banget dan memang kita punya itulah program yang sifatnya monthly. Kita buat mini show. Mini show ini tapi kaitannya dengan kita berlima. Jadi kayak saya punya saya punya brand, Kak Kia punya brand, Yulia punya brand ya. Itu dulu kita keluarin ya. Jadi karena kan kita baru. Jadi supaya apa? Kita nge-branding berlimanya bisa kelihatan. Jadi awalnya itu jadi tiap bulan itu kita ada mini show. Terus kemudian big show-nya tuh di bulan bulan Agustus tahun ini. Nah, big show-nya itu memang mengangkat otomatis karena kita berlima, 3 desainer yang nanti akan on stage ya. Tapi bukan berarti yang lain enggak. Yang lain akan kita ajak untuk berkolaborasi siapapun. Karena itu tadi poin yang dibilang Kak Fitri, collab and elaborate ya itu. Dan emang tujuannya kan empowering woman ya. Yes. Jadi nanti di Agustus tanggal 25 ya. 25 Agustus. Kita pengen banget nih, apalagi Kesia bisa support kita, Iya, terus atau bisa ikutan. teman-teman yang lain ya, pendengar atau penonton podcast Kesia Squad Kesia ini Squad dan ini, Sosialita iya. ya, Sosialita Sosialita TV. TV. Ya kita undang untuk bergabung. Tapi untuk yang regular monthly memang khusus hanya untuk kita berlima. Tapi big show-nya di bulan Agustus. Di tahun depan kita pinginnya tiap tahun kalau bisa makin banyak yang bergabung sama kita ya. Apalagi kalau nanti kita jadi mimpi kita kita punya seperti Kesia ini punya klinik buat perempuan. Iya. Dan itu semuanya. Ya kan buat semua. Mau bicara yang buat mimpi kita tuh nggak bicara keterampilan aja. Untuk dalam diri misalnya kayak personality juga atau mungkin tempat curhat paling keren ya di tempat Jadi kita berlima. konsultan semua ya. Jadi memang Betul. perempuan banget. Jadi Iya. kita kedepannya sih mimpi besarnya itu. One shop shopping. Betul. Seperti itu sih Mbak. Tapi untuk sementara yang program regularnya tiap bulan kita akan ada mini show. Kemarin kita udah lakukan dari April, Mei, Juni nanti ya gilirannya Julia Warman ya dengan desainnya. Nanti kalau bisa hadir silahkan kita undang ya. Insya Allah saya hadir ya. Iya, dan seterusnya sampai Agustus big show-nya itu. Sukses lancar pokoknya. Amin. Doa-doanya, impiannya terkabul semua, bahkan diberikan lebih. Karena memang visi dan misinya luar biasa ya. Empowering woman, lalu juga memberikan motivasi-motivasi kepada wanita Indonesia supaya bisa lebih produktif, lebih mandiri. Betul. Oh iya, satu lagi saya tambahin Mbak. Melalui berlima, ekonomi kreatif di tangan perempuan berkarya. Keren nggak? Cek lagi. Boleh diulangi lagi. Oke, ulang lagi ya. Oke. Bagaimana kalau seperti Bareng-bareng. berlima? Oke, 1, 2, 3. Berlima, ekonomi kreatif di tangan perempuan berkarya. Oke. Keren. Lanjut ya. Program-programnya berarti sudah terrealisasi ya tadi Kak ya. Dan akan ada program-program dan event-event besar lainnya. Nah, kalau di tengah-tengah kesibukan para personel berlima entrepreneur ini, bagaimana menyempatkan untuk melakukan perawatan kecantikan? Penting banget. Penting banget ya kan, sibuk banget. Nah itu gimana buat bagi waktu selain ya. sama keluarga, selain mendidik anak. Nah ini buat diri kita sendiri itu gimana? Boleh tunjuk aja Mbak siapa duluan? Kayaknya harus masing-masing nih ya. Bu Karena Julia beda-beda. bangun nih dari tadi diem aja nih. Beda pasti kan? Ya. Beda-beda. Kalau bagi saya apa tadi? Treatment Perawatannya. Ya bagi waktunya gimana Bagi tuh? waktunya. Apa memang udah rutin Saya rutin. Rutin ya berarti. Muka gitu ya, pasti rutin. Berhubung saya single, suami nggak ini ya berarti
lebih tentulah banyak, waktu lebih saya banyak full, mau lebih kemana banyak mau waktu. kemana full. Jadi ya di samping tadi procurement cari lobang, cari celah, ya saya juga nggak tetap harus menginikan perawatan saya. Jadi untuk daily kesegaran, pagi malam gitu ya, penampilan. Kak. Ya, wah pasti Mbak. Itu saya dari sejak dulu, dari sejak sudah lama, dari masih kecil lah ya, udah pakai segala macam kayak gitu gitulah ya. Berarti Jadi, sudah sejak dini sudah paham sejak betul dini, ya. perawatan itu sudah sejak dini, itu harga mati ya Mas. Bukan NKRI aja. Perawatan sama saya harga mati banget. Perawatan gitu. harga mati. Kalau nggak begitu, kalau nggak dimulai dari berapa puluh tahun yang lalu, nggak mungkin begini, bisa jadinya lain ya. Betul, Ya kan itu kan betul. semuanya harus dari sejak dini ya. Iya. Itu kan harus butuh perawatan, dan itu kan peremajaan ya. Ya kulit kan harus peremajaan gitu. Bagaimana mungkin kalau kita nggak ada ininya ya kan, pakai facial juga enggak, cleansing juga enggak ya kan, nggak mungkin. Itu bagi saya itulah. Pokoknya penting banget. Mungkin bisa ditambahin dari Kak Fitri atau Kak Yulia nih. Boleh. Ya kalau saya pribadi sih karena saya suka olahraga ya, jadi tetap saya ada schedule rutin tuh, pagi pasti sempetin entah setengah jam atau 1 jam olahraga. Saya juga punya pet, jadi pasti jalan sama pet saya. Terus kalau untuk treatment muka sendiri, saya ada tuh pakai lah krim pagi, krim malam, sunblock, paling itu aja sih ya. Tapi tetap rutin, dan biasanya saya 6 bulan sekali peeling, gitu aja. Gitu aja sih untuk mempertahankan ini ya. Kekenyalan. Iya, dan mungkin buah kali ya, Makanan buah, juga ya. makanan, itu juga kan berpengaruh ya untuk kulit. Ya, Jadi saya tuh merasa gaya kebantu hidup. banget soalnya sama olahraga. Olahraga Ya. tuh benar-benar Olahraga, membantu untuk ya, ini betul, kan. setuju. Belajar ya. Iya. Betul. Gaya hidup, pola makan, ya Pola itu makan, perlu ya. selain Nanti kalau udah dibantu kayak gini, sama ini skincare ya. Betul. Menghindarin daging-daging ya, lebih ke makanan Pola sehat serat ya. Sehat. Dari Kak Yulia? Kalau saya nggak jauh sih dari Kak Fitri, sama seperti itu rutinitas, cuma semenjak pandemi nih Waktunya. jadi Oh, rasa khawatir mungkin iya, ya. Karena nggak bisa perawatan keluar, khawatir ya. Jadi Keluar. selama pandemi ini tuh aduh agak kurang perawatan, tapi sekarang mau mulai lagi, saya mau coba Kisya. Tunggu ya. Paling dekat berarti yang Tangerang ya. Tangerang ya, boleh. Mampir. Aku mau nambahin boleh? Boleh Kak, Karena boleh aku Kak. seneng banget nih kalau bicara perawatan ya. Nah, kalau menurut aku perawatan tubuh, perawatan muka atau apapun itu masuk dalam investasi. Ngomongin Betul, tentang betul, duit iya, ya. iya, iya. Kalau kita berbicara Investasi diri. investasi, berarti kan butuh waktu. Kalau tidak dilakukan sejak dini, memang wah kacau banget. Ya kan investasi juga butuh waktu kan sampai dia dapat untung. Gainnya akan lebih kurang dibandingin kalau kita betul. mulai lebih awal. Betul. Gitu, gain Apalagi profitnya. kalau tebak-tebak umur. Wah, Mbak. Iya. Itu tebak-tebak umur saya paling senang karena selalu uji diri. Tapi kalau dari kembali, memang perawatan itu mau tubuh, wajah itu seperti investasi aja. Betul. Jadi memang kita harus lakukan sejak dini. Kalau saya sih memang krim pagi, malam itu paling utama, krim pagi malam. Tapi kalau facial atau yang itu, karena kita tuh rata-rata orang yang sibuk ya, itu benar-benar waktunya paling saya bikin di weekend atau mungkin sebulan beberapa kali lah gitu. Cuman nggak melihat waktu yang tepat aja. Tapi cuman ya itu tadi, pola makan itu juga pengaruh, olahraga juga itu pengaruh. Sama pikiran, ya nggak? Betul, harus Jadi positif intinya thinking. perawatan itu memang investasi. Cuma kalau orang bisnis sih pikiran ada aja terus ya. Justru harus begitu biar Iya. nggak pikun ya. Betul ya, nggak demensia ya, benar-benar. Betul. Tapi suami-suami ini mendukung dong berarti ya, selain Oh, usahanya jangan didukung, saya. perawatannya juga didukung ya. Katanya ada, kebanyakan juga ada nih kalau aku ketemu orang, aku tanya suami dulu ya boleh perawatan enggak? Seharusnya suami itu mendukung ya, itu kan demi kebaikan istri juga gitu. Nah, Kebetulan karena suami saya memang benar-benar suportif banget. Justru kalau ketika saya ini nih yang paling bawel. Kalau berat badan saya agak melihat menggelembung gitu, dia pasti udah protes.
Apalagi kalau wajah kita kusam atau apa gitu ya. Jadi suami pasti itu nomor satu, karena itu yang bikin suami betah di rumah, benar nggak? Jadi kalau pulang yang dilihat berasa melihat selebriti ya. Padahal wah bahaya dia berimajinasi. Nah, maksudnya at least ketika kita bukan berarti suami karena kenal kita luar dalam, terus seperti tadi ya Kak Hilda bilang respect kan, ya kan suami juga harus itu kita hargai dengan kita berpenampilan istilah baik dan perawatan tubuh ya suami makin cinta Mbak. Berarti mendukung usaha, mendukung juga treatment ya. Betul, Kita menjaga kesehatan kulit luar dalam itu didukung banget. Oke. Nah, kalau ngomongin penampilan nih, seberapa penting atau penampilan seseorang itu berpengaruh nggak sih dalam bisnis, menjalankan bisnis? Banget ya. Banget. Ya itu tadi yang kayak Mbak Hilda bilang kan, respect. Pertama kalau kita mau ketemu orang dengan gini apalagi ya di Indonesia ini kita masih yang namanya appearance kan, itu penting banget ya untuk at least dari situ orang bisa lihat serius nggak sih ini orang gitu kan, mau ketemu pakai celana pendek kan kesannya main-main deh gitu ya. Jadi it's really support our business dan itu sangat-sangat penting di dunia bisnis. Nggak perlu yang mahal, nggak perlu yang fancy, yang penting rapi dan dress occasionally lah gitu. Jadi menyesuaikan ya, kita mau ketemu siapa, di mana gitu ya, kita harus sesuaikan juga. Oke, berarti penting banget ya. Nah, bagaimana kalau dibilang aji mumpung sama orang yang mungkin nggak suka dengan kesuksesan yang diraih? Bagaimana para personel menanggapinya nih? Dari Kak Marta ya. Karena kebetulan dari awal ya kita kan 8 tahun nih berteman, jadi udah tahulah sifat-sifat kita seperti apa. Dari awal ketika kita sepakat membangun ini, dari awal kita sudah katakan bahwa yang kita keluarkan adalah energi positif. Jadi kalau udah tahu udah energi positif berarti harus tidak boleh. Jadi semua istilahnya kalaupun kita diskusi atau apa yang sifatnya nggak sepaham, kita taruh di atas meja, abis itu dibuang. Jadi nggak ada itulah. Nah kalau dibilang kayak aji mumpung gitu, menurut kita nih kita semua. Sukses itu ya emang itu kita harus bisa melihat peluang lah. Kalau menurut saya opportunity itu ada di mana-mana dan hak setiap orang untuk mengambil opportunity itu kan, benar nggak? Betul. Terus ya aji mumpung itu opportunity. Kita diskusi mungkin negatifnya aji mumpung, bahasa sopannya opportunity. Ya. Kalau orang-orang yang sukses bilangnya opportunity, orang-orang pembenci hater bilangnya aji mumpung gitu. Karena kita energi positif, buat kita nggak ada masalah itu. Karena memang kita butuh orang lain. Seperti kalau kita bicara bisnis, justru jangan kompetitor kita anggap musuh kita. Kompetitor kita gandeng, ya kan? Karena dia akan mengisi apa yang kita tidak mampu. Itu kan seperti itu. Jadi menurut saya itu sah-sah aja dan kita memang harus saling melengkapi berlima seperti itu. Betul. Oke, setuju. Jadi sama lah kayak gitu. Nggak masalah. Menurut saya karena saya saya selalu memantau istilahnya netizen. Pengadilan netizen dan jejak digital. Ya kan? Nah sebenarnya itu pasti ada aja karena disitulah kita melihat bagaimana kita berkembang dan bagaimana kita apakah maju atau mundur atau hajar terus gitu. Nah kalau kita tetap strong ya itu kalau hajar terus tapi kita tetap introspeksi diri. Jadi bagaimana kita mengintrospeksi diri. Nah alhamdulillah sih saya tuh semua untuk sosmed ini saya memanagenya banyak banget. Jadi di bidang apapun saya manage semua masing-masing. And then itu saya nggak pernah look back gitu. Jadi move forward, positive thinking, ready and go on. Gitu. Itu sih menurut saya. Jadi kalau nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah dengan dibilang aji mumpung itu ya. Aji mumpung itu tidak ada masalah. Selama itu positif ya. Dan kalau siapapun yang berbicara kita aji mumpung berarti dia itu belum
belum kenal kita, belum membuat satu Iya. satu move on Ah. untuk dia punya brand atau apa, atau dia masih melihat tapi dia yang kayak kapan ya gue harus kayak mereka ya gitu. Sebenarnya dia gigi jari ya untuk lebih apa namanya, lebih maju kayak kita gitu. Berarti kalau yang nyinyir itu sudah posisinya sudah tepat, ada di belakang kita. Iya, pastinya Ya. itu di belakang. Biarin aja dia mau ngomong Iya. aji mumpung, kita Iya. tetap melihat ke depan. Kita Kalau lihatnya saya- opportunity. Iya, Yes, kalau saya betul. mikirnya kalau ada orang yang bilang aji mumpung ya you not in our crowd, makanya lu bilang aji mumpung. Kalau dia ikut kan pasti, oh ini opportunity kan gitu kan. betul, Iya, betul. yang ngomong aji mumpung tuh pasti bukan karena nggak ada di crowd kita dan nggak mau maju kan. Kalau mau maju pasti dia akan, gue ikutan dong opportunity ini gitu. Betul. Dia lihat ada peluang bagus. Iya gitu. So just keep positif aja. Apapun itu kita akan lihat dari posisi dari poin yang positif dan untuk introspeksi tadi Betul, gitu sih. harus itu. Dan Karena menurut- without itu kita nggak tahu siapa kita juga sebenarnya. Dan menurut saya aji mumpung kayak gini lah, saya kenal Kia, saya sudah lihat personal branding Kia, saya nggak butuh Kia gitu loh. Kayak Kia juga pasti sudah kenal saya. Terus Kia juga pasti butuh saya. One day Kia akan, oh ya ada Ata nih yang bikin tenun atau apa. Semua memang merasakan itu Melihat- ya, melihat Kita lihat potensi udah diri masing-masing. masing-masing dan saya butuh kamu itu loh. Jadi Saling berlima melengkapi itu saling ya. melengkapi. Iya. Jadi buat kita nggak ada masalah aji mumpung ya memang kita aji mumpung. Tapi buat kita aji mumpung itu adalah opportunity. Dan katanya kalau udah ada yang nyinyir gitu berarti we do something right. Iya Nah, kan? Kalau belum ada yang nyinyir berarti Setuju banget. Dari Kak Oh, kalau saya kalau dibilang aji mumpung, kita nggak bisa meredam ya opini orang ya kan pasti ada positif negatif ya. Jadi yang penting kan tadi sudah pada mengemukakan, yang penting hasil akhir aja. Iya. Iya. Ya kan hasil akhir. Biar fokus sama goals kita ya. fokus ya. Apapun itu di awal pasti aja aji mumpung lah, inilah apa. I don't care lah gitu misalnya. Ya kan tapi hasil akhir yang menentukan. Itu aja. Yes, Saya setuju. Ya, itu sangat motivasi banget buat kita. Silakan. Sudah semua ya. Harus dong keluarin opini dong. ayo. Menurut Julia kalau ada yang ngomong gitu aji mumpung gimana? tuh? Gimana? Sama kayak Kak Yuli. Biarin aja nggak apa-apa. Kita tetap jalan. Fokus Ya, sama goal. Fokus sama goal kita. Iya. Berarti Karena fokus sama goals nomor itu satu justru ya. jadi motivasi kami yang aduh diomongin tapi kita maju terus. Iya. Semoga dia itu meredam. Iya, Dan kan? dia Dengan hasil itu tadi ya. Karena Iya. netizen kan mulutnya kan gini banget. ya, gitu kan. Makanya buat netizen-netizen yang nyinyir, Iya. kita sekarang lebih produktif supaya udah nggak ada waktu buat nyinyirin orang lain. Cari aja yang positif gitu loh. Iya, melakukan sesuatu yang positif, mengisi diri supaya lebih produktif. Jadi nggak ada waktu buat nyinyirin orang lain, nggak gibahin orang lain tuh nggak ada. Kalau mau boleh hubungin kita. Kan tadi klinik perempuan kan? Iya. One stop shopping gitu ya, consultant, woman consultant. Semua profesi ada di sini, Ada di kumpul sini, di ya. sini. semua ada di sini ya. Kita masing-masing background yang Berbeda-beda. Berbeda-beda, saling melengkapi, saling mengisi. Yes. Nah, kalau ngomongin goals dari tadi nih kita fokus ke goals. Menurut kakak-kakak sekalian ini, arti sukses dari masing-masing. yes. Wow, it's so deep, Ci. Sukses. Nah, dari Kak Yulia. Jadi nanti jangan bilang udah semua. Kalau menurut saya pribadi, sukses itu ialah berhasil melakukan apapun itu dengan terbaik gitu loh. Dari apa yang bisa kita lakukan tuh yang terbaik yang bisa kita lakukan, berhasil atau tidak itu kan nanti ya, tapi prosesnya itu sudah membuat saya merasa saya sudah berhasil melakukan ini, melewati ini dengan totalitas gitu. Nikmati prosesnya. Iya. Hasilnya pokoknya apapun hasilnya, gagal atau sukses itu Iya. nanti yang menilai diri kita sendiri gitu ya, bukan orang lain. Ya, sukses menurut saya. Oke. Kalau saya sih sukses buat saya adalah bisa berguna bagi orang, bisa mandiri dan konten. Jadi
level sukses buat saya itu saya konten, saya happy. Kalau untuk financially, untuk karir, it's number yang lain-lain. Tapi konten, Happiness, ya. ya mandiri dan berguna bagi orang itu sukses buat saya. Amin. Kayak deep banget tuh tadi kan Ya. deep banget. Deep Oh banget, ternyata makanya gini, deep banget. mau memberikan yang terbaik juga bukan buat diri sendiri tapi buat orang lain ya, suksesnya deep banget itu. Nah, dari kakak. Saya cuma kalau kesuksesan itu bagi saya adalah keberhasilan dan keberuntungan karena kita sudah mencapai sesuatu. Ya, itu aja. Keberhasilan dan keberuntungan yang kita capai dari sesuatu yang sudah kita perjuangkan. Sehingga nanti ya ujungnya ya bisa menaikkan status sosial dan lain sebagainya. Itu saya. Oke, keren. Dari kaki ya nih. Nah, sekarang aku ya. Enaknya kalau ngomong ya, gitu ya. Aku ya. Anyway, menurut saya kesuksesan seorang perempuan itu Buat Kia, sukses buat buat Kia. jadi menurut Kia, kesuksesan definisi saya, sukses definisi sukses itu adalah perempuan yang apa ya? Jadi contohnya di pekerjaan saya ya, saya kalau membuat seseorang cantik itu sebelum perempuan itu cantik saya harus merasa puas dulu. Ya, contohnya kebetulan saya Master of Colorist Mbak Hilda. Terus juga jadi kalau saya membuat satu warna itu saya punya imajinasi paling tinggi banget. Apa yang saya mau menciptakan warna ini ke wanita tersebut gitu. Nah, dari situ kalau saya belum puas, berarti saya masih harus apa lagi nih untuk memberikan itu ke perempuan tersebut untuk lebih cantik, makin cantik gitu. Jadi misalnya dia datang ke saya biasa aja, tapi kalau dia keluar dari tempat saya dia harus luar biasa. Itu adalah kecantikan daripada definisi kecantikan dari seorang Master of Colorist ya, hairdresser more than 30 years. Wow, Gitu. Ya, itu Jadi sukses itu membuat orang cantik. membuat Ya. orang cantik. Nah, pada waktu saya desain baju, begitu pun sama ya. Waktu itu juga saya buat baju karena saya udah stop nih, udah lumayan lama nih, ya kan. Jadi saya akan maju lagi, tapi pada waktu saya membuat satu desain baju, itu kalau sudah luar biasa final finishnya, sebelum si wanitanya itu memakai baju tersebut, saya harus puas dulu. Mungkin dari aksesorisnya, mungkin dari everything tuh harus fittingnya harus benar-benar fix, baru itu good sukses gitu. Jadi saya melihat sukses itu dari diri saya sendiri. Apakah saya bisa memberikan itu baik buat orang, buat feeling saya dulu, setelah itu baru ke orang. Karena nomor satu adalah totalitas. Totalitas itu dia benar-benar melengkapi keseluruhannya dari angle manapun. Gitu. Itu yang menurut saya. Oke, thank you. Thank you. Sekarang versi aku ya. Biasa gitu ya, edukator gitu kalau mau. Kalau sukses buat saya itu ada 3 poin. Ada poinnya ini ya. Nomor 1 adalah pengendalian diri. Yes. Ya kan, karena kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita akan kacau dimanapun berada. Terus nomor 2 adalah bermanfaat buat orang lain, ya kan? Itu sukses buat saya. Dan ketiga, tadi Yulia juga pintar tuh, sama kamu, mencintai proses, ya karena di situ udah satu packaging, ya. Jadi sukses buat saya adalah 1 pengendalian diri, kedua adalah orang lain, bermanfaat buat orang lain, dan ketiga mencintai proses. Itu buat saya. Cukup, itu aja. Singkat, padat, dan jelas juga Iya. ya. Jadi kita tuh harus nikmati prosesnya. Iya. Karena nggak ada sukses yang instan. Betul. Oh, nggak ada. Ya nggak ada. Nanti kalau ada Semua ada bilangnya Iya. mau kaya Proses. instan, itu bohong ya Bohong. guys. Jadi jangan percaya kayak gitu-gitu. Betul. Kita tuh harus namanya ada capek-capeknya, ada usaha jerih payahnya. Jadi kita lebih menghargai perjuangan kita itu. Jadi iya. nikmati dan nggak boleh puas diri juga ya. Iya, Menurutku iya, kalau kita udah
eh, udah sampai di level ini, udah itu namanya nggak mau sukses Maju. lebih tinggi atau nggak mau maju lagi, betul. Iya. Jadi harus menerima juga kritik dan saran, Betul. ya. Jangan baperan. Kalau Ya, orang mau sukses nggak boleh nggak bisa. baperan, nggak bisa. Harus terima kritik. Dari tadi saya ngobrol-ngobrol sama berlima ini, memperhatikan tiap orang punya karakter masing-masing. Yes. Ada yang pendiam, ada yang memang Macet terus ya. enggak, ada yang skillnya memang bagus di komunikasi gitu, ada yang memang skillnya di bidang kecantikan, ada yang memang selalu melihat peluang usaha ya kayak ini yang buka jalannya nih, lihat lubangnya nih gitu. Jadi benar-benar menyatukan berlima ini kan sulit juga loh, dari perbedaan itu disatukan, saling melengkapi. Jadi aku perhatiin, wah kalau mau sukses itu benar-benar harus melewati proses yang panjang. Ya, jadi jangan ada yang pengen instan, mau sukses instan, mau kayak instan, nggak ada. Nggak ada. Dan ya kalau bisa beli mah banyak ya, Ya. itu banyak. Tapi kalau mau menciptakan ya harus ada proses. Betul. Mau cantik juga ada prosesnya, nggak ada yang cantik instan, harus nikmati prosesnya. Proses juga lah. Berproses, semua berproses. Proses, konglomerat juga proses, ada mulai dari Makanya Kak, kita ada tulisannya metamorfosis kulit cantikmu. Oh, iya. Poinnya tetap Mau proses jadi ya. kupu-kupu yang indah, harus melewati proses yang nggak terduga-duga, jadi ulat, kepompong, baru deh kupu-kupu. ya. Tadinya kan hewan yang menjijikan, Iya. ih ulat, ih Iya. kepompong, tiba-tiba jadi seekor kupu-kupu yang cantik. Karena kalau yang instan itu nggak akan abadi ya. Iya. Nggak ada abadi kalau di dunia perskincarean. Skincare yang instan itu bahaya pasti, Iya. mengandung steroid, merkuri, Merkuri. hidrokinon, itu berbahaya semua. Sama kayak makanan instan juga berbahaya. Betul. Semua yang Dikit instan. nggak boleh ya. Nggak ada. Tapi kalau kosmetik kan ngeri banget ya Kak Hilda ya. betul. Aduh, kadang kayak porselen ya. Nggak tahu sih. Iya betul Kak. Ya? Betul. Iya, kayak Efeknya putih berbahaya. banget gitu sampai lalat aja mungkin jatuh ya. Kepleset ya. Kepleset, maka itu. Serem. Betul. Semuanya butuh proses ya guys ya. Nah, terakhir nih Kak. Kok udah terakhir sih? Nanti kita ditambahin episode lagi ya. Soalnya masih seru ngobrol. Ada pesan nggak yang ingin disampaikan terkait dengan program yang dibuat oleh Berlima Entrepreneur? Ya tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Fitri dan Kak ini, bahwa ini adalah empowering woman. Jadi kita ingin memperdayakan perempuan semaksimal mungkin, ya gitu ya. Dan tadi yel-yelnya bahwa ekonomi kreatif di tangan perempuan berkarya. Untuk itu juga kami pada kesempatan ini ingin mengundang secara khusus Keisha, mungkin semua Keisha Squad ya. ya. Dan Sosialita People. Untuk hadir di acara kami nanti di bulan Agustus. Pasti. Di bulan Agustus kami itu mengusung temanya itu Inspiring Indonesian Look 2022. Jadi ini kolaborasi dari desainer ini. Jadi Suatu sangat mahakarya yang luar Ya, biasa ya. iya, Saya makanya. penasaran, pasti saya datang, saya hadir. Oh, terima kasih. Oke, ini diadainnya di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Jadi buat Keisha Squad yang ada di Jakarta, stay tune, harus nonton langsung eventnya ya. Ya, Agustus. Di bulan Agustus nanti pokoknya kita akan umumin. Keisha gimana? Squad harus hadir karena Keisha mau juga nih kolaborasi. Ya, karena program kita mirip-mirip. Di Keisha ini ada program Keisha Bantu Negeri Modal 0 Rupiah. Nah, itu meningkatkan ekonomi mandiri para wanita Indonesia. Jadi buat kaum rebahan, kaum yang mageran itu diharapkan bisa lebih produktif walaupun di rumah aja, ya nggak ngapa-ngapain, modal handphone doang itu Sama jempol kalian ya. jempolnya juga ya, sama kuota handphone. Berarti kita tuh hadir dipertemukan sama Tuhan, bener banget nih. Iya. Chemistry-nya dapet banget. Makanya tadi kita ngobrol-ngobrol kayaknya pas deh ini ya. Karena memang ada roadshow juga ternyata dari Berlima dan dari Keisha juga sudah melakukan roadshow, karena memang wanita-wanita di daerah ini banyak yang seperti tadi Kakak bilang 80% itu pengusaha wanita, tapi
yang aktif tuh sedikit Iya. gitu. Karena memang mereka itu mungkin ada kesulitan bagi waktu, ada juga kesulitan yang di zaman marketing 4.0 ini mereka belum Keterampilan, ngerti gitu gimana sih harus terjun di bidang digital marketing atau segala macam. Nah, makanya dari itu kalau di Keisha sendiri ada pendampingan dan pelatihan. Nah, pendampingan dan pelatihan yang mana kalau menjadi Keisha Squad itu nggak pakai modal. Jadi benar-benar bergabung menjadi reseller Keisha itu tidak ada namanya bayar sekian atau bayar member, bayar biaya apa-apa atau disuruh stok sekian ratus paket itu enggak. Justru kita melatih mereka gimana sih jadi seorang wanita yang mandiri secara ekonomi gitu. Kayaknya keren kalau banget, dari Kak. berlima ini untuk daftar duluan, saya duluan deh. Kamu sudah lewat dengan kamu sudah landscape. Oh iya, satu lagi Mbak Hilda, kita berharap kolaborasi kita dengan Keisha tidak berhenti sampai di Agustus saja ya. Iya. Harus terus ya, karena memang tujuan kita, visi misi kita mirip-mirip Iya, sama iya. loh, Iya. bahkan mau memajukan wanita Indonesia. Kolaborasi apa lagi nanti setelah itu gitu ya. Akan banyak lah yang bisa kita kerjakan gitu. nantinya ya, Betul. karena itu tadi kita sama-sama mau empowering women Yes. dengan resource yang udah mereka punya, Yes. kita exploit gitu kan. Betul, betul. Karena Socialita People dan Keisha Squad kita ini kumpul-kumpul nggak hanya untuk arisan. Iya. Kita ini kumpul-kumpul tuh berbagi. Berbagi itu nggak dalam bentuk materi aja, walaupun kita juga ada aksi sosial ya. Kita juga bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Itu memajukan wanita Indonesia. Itu ingin memotivasi kalian semua itu untuk maju gitu ya. Yes. Maju bersama-sama kita, sukses bersama-sama kita. Nggak ya namanya kita sukses sendiri, ditinggalin yang lain nggak ya. Kita berkeinginan memajukan kalian juga. Setuju banget. Nggak terasa sekarang udah di penghujung acara. Mungkin nanti Socialita TV dan Keisha Podcast menambahkan waktu lagi buat kita berenam ngobrol-ngobrol. Karena bener-bener seru banget ya kalau udah ngomongin wanita Indonesia. Luar biasa deh pokoknya, visi misinya tuh nggak habis-habis. Ada terus deh. Nah, kita sebelumnya mau closing dulu nggak nih dari berlima, mungkin bisa diwakilin Ibu Kak Marta. Oke, terima kasih Kak Hilda. Terima kasih buat teman-teman Keisha Squad dan Socialita People. Kita udah dikasih tempat ya buat ngobrol, diskusi, semoga menjadi inspirasi. Poinnya adalah kolaborasi dan elaborate. Nah, dan jangan lupa follow juga media sosial berlima karena kita punya event besar di bulan Agustus dan pasti Keisha juga hadir dong. Keisha Squad kita tunggu ya. Penutup itu tadi yang orang sejalan bukan berarti tidak ada perbedaan. Kita nih berlima nih ya. Sekarang ada Keisha. Tetap menjadi satu dalam perbedaan, itulah yang luar biasa. Demikian Socialita People dan Keisha Squad bincang-bincang hari ini. Ketemu lagi di Keisha Podcast berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.